Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu di dalam renungan pagi Spiritual Life. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang akan diambil dari 2 Korintus 2 ayat 5 sampai 11. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan ini bagi kita semua. Demikian firman Tuhan, 2 Korintus 2 ayat 5 sampai 11. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian. Atau sekurang-kurangnya supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Dan renungan pada pagi hari ini berjudul, harus diampuni orang yang bersalah. Bapak Ibu Saudara sekalian, 2 Korintus 2 ayat 5-11 memiliki latar belakang tentang jemaat Korintus yang sedang menegur salah satu dari mereka yang telah hidup dalam dosa perzinahan. Bahkan berdasarkan keterangan dari beberapa penafsir Alkitab menjelaskan bahwa mereka tidak hanya menegurnya dengan keras tetapi juga mengucilkannya. Dan berdasarkan peristiwa tersebut, maka Paulus menuliskan bagian surat ini kepada jemaat di Korintus dengan tujuan untuk memberikan petunjuk tentang cara untuk memulihkan orang yang berdosa tersebut. Cara tersebut adalah mengampuni dan menghibur dia supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sungguh-sungguh mengasihi dia. Kita bisa perhatikan ayat ini di ayat yang ke-7. Bapak Ibu Saudara, jemaat Korintus telah menjadi taat dengan nasihat Paulus untuk menegur saudara seiman yang telah melakukan dosa. Tetapi mereka masih belum dapat mengampuni orang tersebut, bahkan mengucilkannya dari persekutuan jemaat. Sehingga Paulus menegaskan agar mereka mengampuni juga dan menghiburnya. Sebab Paulus melihat bahwa orang yang berdosa tersebut telah menunjukkan penyesalan dan kesedihan yang mendalam akibat dosa yang dilakukannya. Dan juga apabila seseorang telah menunjukkan pertobatan namun tidak memperoleh pengampunan dari saudara seiman lainnya, maka kesempatan ini dapat digunakan iblis untuk memecah belah dan menghancurkan kehidupan jemaat. Hal ini dapat kita perhatikan di ayat yang ke-11. Saudara, dalam perikop ini Paulus mengajarkan setiap orang percaya tentang sikap yang bijak terhadap saudara seiman yang jatuh dalam dosa. Sikap tersebut adalah membenci dosa yang dilakukannya, tetapi mengasihi orang yang melakukan dosa tersebut. Kasih tersebut ditunjukkan dengan keputusan untuk mengampuni dan bahkan menghiburnya agar ia dapat kembali hidup di dalam kesalehan kepada Allah. Oleh sebab itu, apabila kita menemukan saudara seiman yang telah jatuh dalam dosa, mari tegur dengan kasih, ampuni dia dan bimbing dia agar tidak meninggalkan Tuhan dan tetap hidup di dalam dosanya. Tetapi dia berani untuk mengambil keputusan untuk kembali hidup di dalam kesalehan kepada Allah. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimana sikap kita terhadap saudara seiman yang telah jatuh dalam dosa? Apakah kita sudah menunjukkan kasih dan kepedulian kita kepadanya? Mari tunjukkan kasih dan kepedulian kepada saudara seiman, sehingga mereka tidak menjadi jiwa yang terhilang karena dosa, tetapi dapat kembali ke jalan yang benar dan hidup dalam kesalehan di hadapan Tuhan.
Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari Allah tambahkan di dalam kehidupan kami. Mari berikan kami hati yang penuh dengan kasih, hati yang penuh dengan kepedulian kepada saudara seiman kami Tuhan. Kami bisa menunjukkan kasih itu dengan mengampuni orang yang bersalah Tuhan. Dan juga kami dengan bijaksana Tuhan, kami bisa membimbing orang tersebut sehingga kami dapat sehingga kami bisa melihat bahwa orang tersebut kemudian kembali Tuhan ke jalan yang benar. Kami percaya Tuhan Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan kami dan saudara-saudara kami Tuhan. Kami percaya kami terus ditumbuhkan, kami terus dibuat semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Allah menolong kami di dalam segala hal yang akan kami kerjakan. Lindungi kami, lindungi keluarga kami, lindungi orang-orang yang terdekat dengan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.